Jadi secara fisiologi ini luar biasa sebenarnya ini pohon ini. Sama juga dengan sagu, tapi kalau sagu masih kalah keras bandingkan dengan batang aren. Iya. Kita memiliki pohon akel ini sebagai blessing dari Tuhan. Jadi ini aspek sosial sebenarnya. Bagaimana akel itu kemudian bisa ada di sini. Atau bahkan 30 tahun lalu itu orang menanam akel di Tomohon. Cukup banyak, dan itu menurut saudara-saudara yang ada di sana agak aneh nih, masa mau tanam itu. Tapi kalau kita menanam dengan jenis tumbuhan yang lain bersama-sama, dia akan ada semakin tinggi diversitas itu, semakin baik suatu ekosistem. Oke. Tapi ada teori yang mengatakan sebenarnya bukan dengan diversitas paling tinggi, tapi dalam menengah itu yang terbaik untuk semua. Dan akel ini kita tahu bersama dia tidak ada musuh alami. Sekarang ini kita terbuka saja bahwa produk minuman berbasis akel ini menjadi booster untuk peningkatan ekonomi perusahaan-perusahaan tertentu yang ada di bursa saham. Extra View adalah channel yang menampilkan pandangan luar biasa dari orang-orang yang dianggap biasa saja. Membaca tanda-tanda zaman, membahas semua gejala sosial, dan mengungkap fakta di balik tabir. Semua dibahas ekstra di Extra View bersama Feldy Reynolds. Oke, baiklah, bersama saya Feldy Reynolds dalam Extra View. Di studio kita sudah kedatangan tamu istimewa, Ner John Tasirin. Selamat malam. Selamat malam. Dan kali ini kita akan berbincang tentang pohon seho atau pohon akel. Memang kita tahu bersama bahwa pohon akel ini atau pohon seho ini memiliki banyak sekali manfaat, dan rata-rata kita bisa melihat dengan langsung produk-produk dari pohon akel ini atau pohon seho. Namun bagaimana pemanfaatan dari pohon akel ini kita akan coba gali dari Ner John, seorang akademisi Unsrat yang memang mendalami tentang pohon akel ini. Kira-kira apa yang Ner bisa cerita dari akel ini? Ya, pertama secara ilmiah botanis itu akel itu termasuk palem. Palem itu adalah jenis tumbuhan dalam kelompok monokotil. Monokotil itu pertumbuhannya tidak membentuk cincin pertumbuhan tiap tahunan, tetapi dia membentuk sel-sel yang sejajar dengan bertambah dengan sesuai dengan umurnya. Dan di dalam sel-sel itu, di antara sel itu tertumpuk material dalam bentuk simpanan energi dalam bentuk gula atau karbohidrat sederhana yang lain sampai karbohidrat kompleks. Sehingga dengan bertambahnya umur, akel ini atau aren ini akan menjadi penyimpan energi yang dikonversi dari matahari yang menangkap karbon dioksida dari udara dan kemudian melepaskan oksigen sebagai efek sampingan dari penangkapan karbon dioksida. Oleh sebab itu dari segi penyelamatan bumi secara global, akel ini sama seperti tumbuhan yang lain merupakan agen untuk menangkap karbon dioksida, melepaskan oksigen dan menyimpan energi dalam bentuk karbohidrat, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks di dalam batangnya. Ini adalah satu hal yang lumrah pada semua pohon, semua jenis tumbuhan, tetapi lebih efisien ada pada pohon aren ini. Selain pohon aren atau akel, ada pohon yang kurang lebih sama sifatnya gitu? Nah, kalau pohon semua pohon palem begitu, tetapi tidak semua pohon palem bisa seefisien pohon akel atau aren ini. Misalnya sagu. Sagu itu sama.
ceritanya. Tetapi ada kalau di tumbuh-tumbuhan, ada yang tumbuh-tumbuhan yang menyimpan energi dengan sangat efisien yang disebut dengan C4. Itu biasanya adalah rumput-rumputan. Jadi kalau rumput-rumputan itu termasuk di sana tebu, bambu, jagung, padi, sorghum, itu termasuk dalam kelompok Gramineae atau kita bilang rumput-rumputan. Nah, terkenal semua sumber pangan kita paling banyak sekali dari itu, dari tumbuh-tumbuhan yang Gramineae namanya atau kita bilang rumput-rumputan. Dia juga menyimpan. Nah, tebu dan jagung sangat terkenal. Lalu ada kelompok yang lain yang umbi-umbian yang juga menyimpan karbohidrat atau energi itu yang tersimpan di dalam umbinya, seperti kentang misalnya. Ada juga ubi kayu yang dibuat alkohol. Nah, semua kelompok tumbuhan yang sangat efisien ini, kalau kita hitung sebagai jika dibandingkan seberapa efisien dia pada saat dia menyerap sinar matahari, lalu kemudian dia simpan menjadi gula atau karbohidrat per satuan luas. Menurut saya yang paling efisien adalah aren. Ada angkanya tapi kita tidak hafal untuk saat ini. Jadi bisa makin jelas bahwa sebetulnya aren ini adalah salah satu yang paling efisien lah kita anggap ya untuk tadi menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen sekaligus menyimpan atau menghasilkan energi dalam bentuk karbohidrat ya. Karbohidrat ini kemudian bisa yang kemudian menjadi katakanlah hasilnya adalah seperti gula. Gula dan kalau difermentasi jadi alkohol. Nah dengan demikian bahwa sebetulnya ada banyak manfaat dari pohon akel ini yang sebetulnya kita bisa gali lagi atau kita bisa optimalkan atau maksimalkan begitu. Yang sekarang ini kan hasilnya adalah air nira. Ya benar. Jadi itu adalah saluran untuk supaya gula yang tersimpan di dalam batang itu atau karbohidrat masih dalam bentuk karbohidrat itu dia keluar. Yang sebenarnya dia keluar itu untuk memberi makan anaknya, buah yang akan keluar dari situ. Tapi pada saat dia mensuplai itu, justru kita panen itu sebagai bentuk cairan yang keluar, getah sebenarnya seperti itu. Tapi kita tampung dan itu menjadi nira yang mengandung gula. Dan sudah terjadi proses secara alami di dalam batang cabang bunga tadi yang orang potong itu, bahwa dia kemudian akan menetes dalam bentuk cairan yang berisi gula. Kalau yang itu kan kita sudah mengetahui secara umum, secara luas. Yang jarang kita ketahui adalah tadi yang hari sekarang ini sangat common atau umum kita kenal dengan ada istilah seperti carbon trade dan sebagainya. Ini sangat berhubungan berarti dengan katakanlah dengan pohon akel ini. Ya, carbon trade itu sebenarnya suatu ekspresi dari bagaimana kita memanfaatkan lahan, tapi lahan itu kemudian akan menyerap karbon dioksida. Semua tumbuhan melakukan itu. Dan kalau dalam bentuk pohon, dia menyimpan dalam batang, dalam bentuk selulosa, jadi batang lignin, jadi batang kayu yang bisa kita gunakan untuk bahan bangunan. Dan itu tidak keluar. Tetapi kalau dia dalam bentuk karbohidrat yang lebih sederhana, itu yang kemudian bisa dirubah secara fisiologi oleh pohon untuk jadi gula. Nah, jadi karbon itu setiap kali, setiap detik, setiap waktu, ketika sinar matahari mencapai klorofil, zat hijau daun ini, yang berada di daun. Dan kalau di pohon aren ya kita bilang apa itu? Bahasa sini kelapa, lupa, mafafa atau apa begitu bahasa daerah ya. Jadi daun itu kan, daun itu yang setiap daun itu dia kalau aren kan rupa
macam daun kelapa, dia seperti sisir keluar begini tadi, atau seperti Itu daun yang dimaksud. Nah, daun itu di situ mengandung klorofil. Pada saat sinar matahari menyentuh satu sel klorofil, ada peristiwa yang cukup panjang. Kalau akel itu selalu C3 kalau dalam tanaman dalam istilahnya. Kemudian dia akan merubah, dia perlu karbon dioksida, dia perlu air, dua ini digabung, dibantu dengan energi matahari, dia menjadi gula. Dia menjadi gula, dan gula itu yang kemudian disimpan di batang. Gula atau karbohidrat. Dia pertama kali jadi gula dulu. Kalau ada proses selanjutnya, ini agak panjang cerita proses itu dan terlalu saintifik. Kemudian dia menyimpan itu di batang. Nah, jadi setiap gram gula yang dibentuk pada saat proses fotosintesis itu, dia akan membutuhkan kira-kira 1 gram, dia akan membutuhkan 1/3, 3/5 dari 3/5 gram karbon dioksida. Jadi kita bisa bayangkan untuk berapa banyak yang dia harus serap, karbon dioksida yang dia serap untuk menghasilkan gula. Karbohidrat itu akan menjadi batang juga, di kayu menjadi gula dan seterusnya, sehingga kayunya itu menyimpan karbon dalam waktu yang lebih lama, gulanya itu bisa kita manfaatkan. Jadi secara fisiologi ini luar biasa sebenarnya ini pohon ini. Sama juga dengan sagu, tapi kalau sagu masih kalah keras bandingkan dengan batang aren. Lebih padat lah batang aren. Bahkan batang aren ini ada yang kalau tidak salah orang Minahasa dulu memanfaatkannya menjadi lantai. Yang kita sebut nibong kalau nggak salah. Nibong palem lain lagi. Palem lain. Palem jenis lain. Nah, itu luar biasa juga dia kepadatannya. Batang kelapa juga sama-sama palem dia, kelompok palem. Lidi itu sangat padat. Dan kepadatan itu dalam bentuk yang kecil, kalau kita bakar, lidi itu menunjukkan kekerasan dan kepadatan dan kandungan kayu yang ada di dalamnya itu, yang membuat sampai membayangkan bagaimana kita mengumpulkan karbon itu, dia kumpul jadi lidi yang begitu keras, jadi ijuk yang begitu keras. Ijuk tahan sekali, jadi ijuk, gomutu, orang bilang sini kan, dia tahan sekali. Jadi semua yang tahan itu dia berarti suatu akumulasi karbon yang luar biasa padat. Nah, kita baru menghitung itu dari yang saya sebutkan efisiensi tadi, menghitung dari jumlah energi yang dihasilkan dalam umur hidup pohon aren ini, yang dia kita asumsi tiap hari dia menghasilkan sekitar 25 kiloliter air, ya sekitar 10%-nya adalah gula. Itu saja sudah efisien. Apalagi kalau kita mau hitung semua sampai lidi, sampai dia punya ijuk, sampai dia punya batang, luar biasa. Bagaimana dia berapa banyak karbon dia rakus. Berarti bisa kita kalkulasi ya, sudah ada data berapa, atau katakanlah kurang lebih berapa juta populasi pohon akel di Sulawesi Utara? Belum pernah. Kalau ditemuan mungkin kita bisa menduga itu berapa banyak. Saya temuan sekarang ya kecil lah bandingkan dengan satu Sulawesi Utara tempat akel. Tapi kalau tanya di petani-petani, kita bisa tahu bahwa bisa menduga lah kira-kira ada berapa banyak pohon aren yang ada di sini. Ini cuma dugaan berdasarkan populasi terkonsentrasi di beberapa tempat yang kita amati atau percaya banyak menghasilkan gula atau cap tikus. Ya perkiraan sekitar 20 juta lah batang aren yang ada di sini. 20 juta? 20 juta batang aren. Sulawesi Utara ya? Di Sulawesi Utara. Yang dimanfaatkan untung-untungan itu ada 500 ribu batang. Dari sekian banyak. Jauh sekali. Ya 20 juta kan masih kurang sampai yang ada di hutan, sampai ada yang tidak terjangkau dengan apa semua. Kalau nggak salah bahkan semua pohon akel ini justru tidak dibudidaya, hanya tumbuh sendiri. Ya. 2 juta bukan 20 juta. 2 juta. Perkiraan terhadap batang kelapa yang ditanam padat yang ada di itu ya sekitar 20 juta. Kelapa kan dia banyak sekali ditanam. Nah dengan demikian sebetulnya
kalau dengan populasi seperti itu, maka harusnya kalau kita masuk ke isu carbon trade ini justru sudah harus bisa dimanfaatkan untuk. Nah, itu tadi waktu bilang carbon trade itu sebenarnya saya menyebut lahan. Ya. Kita menyebutkan lahan itu. Jadi kita harus mengetahui berapa luas lahan yang kita gunakan, lalu berapa banyak pohon yang ada di sana, dan kita monitoring pertumbuhannya. Akel ini ada istimewanya sebenarnya. Dia carbon trade itu biasanya cuma hitung berdasarkan diameter. Ya. Tapi kita bisa tambah dia diameter pada saat dia bertumbuh, lalu kemudian pada saat dia menghasilkan gula, karena gula itu fotosintesis tetap jalan. Jadi gula itu adalah ekstra tambahan dari jumlah karbon yang sudah terbentuk yang dihitung rumusnya itu berdasarkan diameter dan tinggi pohon. Jadi 2 kali kan dia punya cara perhitungan. Padahal gula itu dihitung karena pada saat gula diteteskan itu dia tetap merupakan hasil dari proses fisiologis yang terjadi saat itu. Dia ambil air dari tanah, terjadi fotosintesis, dia pompa dengan segala rupa untuk dia menetes. Jadi padahal dari segi perhitungan karbon sudah mencapai diameter. Sudah stuck dia di situ. Jumlahnya sudah dihitung di diameter. Padahal sesudah dia mencapai diameter maksimum itu dia masih menghasilkan lagi gula. Ya. Nah, jadi dia 2 kali sebenarnya dia bisa dihitung 2 kali untuk perhitungan karbon. Tapi belum ada rumus untuk yang begitu. Kalau hitung-hitung tentang perdagangan karbon dia cuma hitung luas, diameter dan tinggi pohon untuk menghitung akumulasi biomasa. Kita masih ada air. Ya. Dan daunnya juga tidak gugur sebenarnya, kecuali orang bikin arkus misalnya. Daun aren dia begitu terus sampai dia mati. Ya. Jadi dia, padahal kalau di pohon-pohon hutan yang lain, kita masih ada guguran daun itu yang menjadi biomasa lantai hutan, dan biomasa itu ada perhitungan lain lagi untuk itu. Dan dianggap dia terdekomposisi pada saat pohon masih hidup. Oke. Nah, aren dia diam terus itu dia. Nah, jadi itu ada 2 kali perhitungan dan itu belum ada rumus. Kalau orang bisa klaim itu bahwa di saat dia mencapai diameter maksimum, dia berhenti bertumbuh, ini akal dia, karena dia buahnya dia keluar dari atas sekali, terus dia turun ke bawah. Terbalik dengan kebanyakan pohon yang lain, dia akan mulai dari bawah terus naik ke atas. Seperti pohon kelapa lah. Ya, dia keluar tinggi, dia keluar ke atas. Tapi semua arenga itu dia keluar di atas terus dia turun ke bawah. Oke, jadi sebetulnya pohon akel ini benar-benar multiguna, multifungsi lah. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari semua hasilnya. Bukan cuma fungsi, tapi layanan lah. Layanan. Multi services kalau mau disebut. Kalau multiguna ya memang akhirnya boleh jadi kolang-kaling dan segala macam tuh. Tapi dari layanan ekosistem, ekosistem services itu dia bisa didefinisikan untuk dalam banyak hal. Ya, karena selama ini kan kita menanam sesuatu tumbuhan atau tanaman atau pohon itu biasanya kita mendapatkan manfaatnya di akhir dari kita tanam kecuali buah-buahan ya. Pohon nanti begitu dia besar kita tebang baru kita manfaat ekonomi baru kita bisa lihat. Ya. Kalau pohon biasanya kan kayu target terakhir. Kalau buah yang bisa dihasilkan tahunan. Kalau sagu misalnya, dia kalau dia keluar buah di atas terlambat karena dia punya energi tersalur ke buah. Dia mati dia kalau justru sagu, jadi berarti sudah tidak bisa dimanfaatkan sebagai sagu kalau rugi. Tidak efisien karena dia batang di dalam itu sudah jadi kayu. Begitu juga dengan kolang-kaling ya. Kalau dia jadi kolang-kaling sudah berhenti dia. Tapi kolang-kaling itu isinya kan energi juga sebenarnya, buah yang ada di situ. Ya, buah yang ada. Tapi sebelum dia jadi kolang-kaling, kita sudah potong dia untuk jadi tapi bunga jantan yang diambil itu bukan bunga betina.
untuk menghasilkan tepung sari sebenarnya, atau dalam padannya sperma lah untuk membuahi buah bunga betina. Tapi kalau dia menjadi bunga betina dibiarkan juga, dia tersalur ke sana itu buahnya. Jadi biasanya semua juga dikeluarkan. Ya. Artinya begini, apapun pohon akal ini memiliki tadi multi services atau multi purpose atau pohon yang kalau menurut saya sebenarnya ini pohon ajaib karena ya itu tadi dia bisa berfungsi sebagai pohon yang setiap hari menghasilkan. Jadi kalau tidak salah satu pohon itu setiap hari bisa mengeluarkan 25 liter air nira. Itu kurang lebih, ada yang bisa lebih, ada yang mungkin kurang. Jadi tergantung kesehatan pohonnya. Tapi poinnya adalah pohon ini benar-benar sangat bermanfaat. Hanya memang pemanfaatannya inilah yang masih kontroversi begitu. Nah, pertanyaan saya gini, Ner. Kalau kita lihat tadi populasi pohon seo kurang lebih 2 juta. Nah, lalu tadi dia tumbuh juga di lahan-lahan yang sangat marginal, di mana pohon umumnya, tanaman umumnya tidak tumbuh. Misalnya ya kita akan kesulitan menanam sebutlah pohon atau tanaman lain atau pohon lain di lereng atau yang lembah atau yang tempat-tempat yang agak sulit untuk ditanami. Nah, pohon akal justru sangat maksimal berada di situ karena dia juga menahan potensi terjadinya longsor dan sebagainya, erosi. Nah, artinya menurut apakah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita memiliki pohon akal ini sebagai blessing dari Tuhan? Jadi ini aspek sosial sebenarnya. Bagaimana akal itu kemudian bisa ada di sini. Orang menerima akal itu sebagai secara lain ada di hutan, nggak pernah ditanam. Karena dia kalau sampai dia ada pohon yang tidak diolah, bijinya itu banyak sekali dan bisa tersebar dan tumbuh. Dulu itu belum pernah kita dengar orang sengaja mau tanam akal, lebih banyak sekali. Tapi kira-kira 20, 25 atau bahkan 30 tahun lalu itu orang menanam akal di Tomohon. Cukup banyak, dan itu menurut saudara-saudara yang ada di sana agak aneh nih, masa mau tanam itu. Karena memang dia bertumbuh sendiri. Tetapi dengan bahkan ada mitos justru kalau yang ditanam hasilnya jadi. Iya, bukan cuma mitos, itu lebih banyak yang kalau ditanam itu kan ditanam dalam jarak lebih dekat supaya kalau ada yang mati ya kita relakan dia mati. Tanam ampas tanam ampas cuma satu hidup misalnya, itu kan perbandingan untuk mati itu cukup tinggi. Tapi kita punya bukti tanam dengan kaum bapak di Langgoan sana, di Kanonang di bawah situ, terus ke bawah itu tanam akal, dia jadi hutan akal. Tapi di sana secara sosial orang tidak terlalu antusias untuk bikin gula atau apa. Nanti begitu ada satu orang yang begitu tertarik, jadi semacam Taman Eden dia di situ, karena itu pohon cuma dekat-dekat. Jadi cuma dekat, dia satu hari dia bisa tangani sampai 20 pohon untuk bahkan bisa dibuat semacam kalau instalasi di atas langsung turun naik di atas terus. Nah, itu jadi masalah sebenarnya untuk produksi. Kalau pohon yang tertanam secara alami itu jaraknya jauh-jauh. Jadi kalau kita bisa buat dengan jarak tanam yang lebih dekat, nah sekarang tadi efisiensi tadi, begitu lebih dekat tanam, tentu lebih banyak energi yang akan diserap. Kalau hitung-hitungan karbon, luar biasa dia mau dapat, itu akan jauh-jauh lebih besar dibandingkan dengan tumbuhan yang lain, dengan postur pohon akal dengan daun yang besar, dengan semua yang ada itu, kita hitung karbonnya itu pasti jauh-jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem vegetasi yang manapun juga.
Dan pasti kita juga harus bicara dampak ekonomi buat masyarakat lah secara keseluruhan. Jadi mungkin selama ini kita tidak pernah menghitung itu. Jadi padahal sebenarnya dengan adanya fungsi tadi pohon akel ini yang bisa menyerap karbon ini, dan di kemudian hari bahwa kita baru tahu bahwa di dunia ini orang membeli oksigen ya atau menukar memberi kompensasi terhadap karbon. Yang kalau tidak salah melalui protokol Kyoto ya. Protokol Kyoto ya. Jadi ada perjanjian dari bangsa-bangsa yang meratifikasi itu. Kalau kita merawat karbon, merawat vegetasi hutan atau menghentikan perusakan hutan, itu jumlah yang kita hentikan itu bisa dibayarkan lewat perdagangan karbon. Jadi kalau kita biasanya kita menyebabkan terjadi kerusakan, terus kita berhasil untuk menghentikan itu, selisih antara tren yang terjadi kerusakan dengan kalau dia tidak dirusakkan itu karena kita sudah tanam, nah selisih itu kita jual. Bisa dihitung karbonnya berapa banyak dan itu kita jual. Dan itu namanya perdagangan karbon. Apalagi kalau kita perbaiki, dia naik. Jadi ini misalnya biasanya hitungnya biomasa per satu di lahan itu. Biomasanya turun karena kita merusak lahan. Makanya harus dihitung area secara luas. Biomasa turun ini, lalu kita tekad bahwa kita akan titik ini tahun 1990. Dia akan turun terus begini kalau kita biarkan. Nah sekarang kita hentikan perusakan hutan itu. Biomasa berarti hitungan cuma diameter tuh. Diameter kalau biomasa, diameter tinggi pohon. Itu tadi dia turun begini kita hentikan. Waktu kita berhenti merusak hutan, selisih ini dijual sebagai carbon credit. Itu protokol Kyoto. Lalu kemudian kalau kita tanam, dia akan bertumbuh di biomasa. Dia tidak berkurang tapi dia tumbuh. Apalagi ini pertumbuhan ini jadi bisa 2 kali lipat dia punya yang bisa diperdagangkan itu. Benar, melihat ada peluang nggak dengan pohon akel ini di Sulawesi Utara? Peluangnya adalah akel ini dia bertumbuh di mana saja. Dalam tipe lahan yang marginal, yang tumbuhan lain sudah tumbuh seperti yang sudah disampaikan tadi, dia mampu survive di situ. Jadi dengan adanya pohon, maka dengan perhitungan diameter saja sudah pasti itu dia akan menangkap karbon dioksida, dan setiap satu karbon dioksida ditangkap satu molekul, dia akan melepaskan satu molekul oksigen. Sama dia lepas dari jumlah. Jadi karbon dia lepas satu molekul. Berapa yang dia serap itu yang dia lepas itu oksigen. Jadi orang bilang karbon dioksida, tapi sebenarnya kompensasinya sebesar itu juga oksigen yang dilepaskan. Jadi seolah karbon ini cuma kompensasi, tapi yang dibeli oksigen. Sehingga istilah yang digunakan sekarang orang membeli oksigen. Tapi sebenarnya dia sama dia persamaannya itu CO2 tambah H2O air plus bukan plus dia dibantu oleh energi matahari, dia menghasilkan C6H12O6 plus O2. Itu rumus kimia. Rumus kimia plus oksigen. C6H12O6 itu adalah gula. Plus O2, oksigen. Jadi karbon diserap, oksigen dilepas dengan jumlah molekul yang sama dari segi berat atau ini terlalu ilmiah mungkin diterangkan. Tapi intinya satu-satu dia lepas. Tapi sebenarnya bagi masyarakat awam sudahlah kita tahu bahwa ini pohon yang memang seperti yang saya sebutkan tadi, ya mungkin banyak dari di antara kita belum mengerti atau mengetahui bahwa itulah sebenarnya keistimewaan dari pohon akel ini. Nah masalahnya sekarang, apakah hal ini bisa dijalankan dalam pengertian mekanisme carbon trade ini bisa diterapkan dalam konteks Sulawesi Utara? Sangat mungkin. Yang penting ada yang mengorganisir. Ada orang mengorganisir, artinya dia menginventarisasi, dia melakukan pengukuran, dan kemudian menerjemahkan itu dalam angka-angka yang
dibutuhkan untuk perdagangan karbon. Angka dasar itu adalah luasannya, kedua adalah jumlah pohon, dan kemudian monitoring diameter pohon. Tinggi boleh ditambahkan, tapi kita punya rumus yang hanya menggunakan diameter saja sudah cukup untuk melakukan itu. Lalu kemudian untuk sustainability, keberlanjutan dari secara ekosistem sebenarnya monokultur itu selalu ada kekurangannya. Jadi kita harus memelihara keanekaan hayati di situ. Jadi kalau mau tanam jangan cuma satu macam. Itu dia ada gangguan iklim atau satu lahan itu ya. Di satu lahan yang sama. Begitu dia terjadi sesuatu yang ekstrim, dia langsung selesai dia betul meraju lah atau orang bilang. Iya. Tapi kalau kita menanam dengan jenis tumbuhan yang lain bersama-sama, dia akan ada semakin tinggi diversitas itu, semakin baik suatu ekosistem. Tapi ada teori yang mengatakan sebenarnya bukan dengan diversitas paling tinggi, tapi dalam menengah itu yang terbaik untuk semua. Dan asal ini kita tahu bersama dia tidak ada musuh alami. Tidak ada binatang yang makan dia. Ada yaki yang coba-coba makan karena gatal lebih buah. Tidak berani dia. Apalagi hidupnya itu memang sudah diatur sedemikian rupa sampai dia agak menyulitkan yaki untuk bermain-main di sekitar pohon itu. Nah, tetapi yang pasti dari bunga akel itu dia akan memberi hidup banyak sekali serangga yang bisa membantu untuk menyembuhkan dan semua. Madu sebenarnya lebah itu bagus sekali ya ada dengan di akel. Jadi itu berarti buat bunganya karena bunga dari akel itu manis ya. Tadi kan karena penyerapan mengandung banyak gula. Mengandung banyak gula. Karena kita kan akhirnya kita potong dia untuk jadi nira. Kalau dia dibiarkan, nah itu dia akan jadi madu di buah yang banyak sekali itu. Buah satu buah itu bisa dihitung saja berapa besar untuk dia menghasilkan berapa kilo lah berat. Kalau tidak salah saya baca lahan kritis kita di Sulawesi Utara ini kurang lebih 100.000 hektar lah. Lebih bahkan 162.000 lah. 162.000. Tapi kan tidak mungkin semua yang benar-benar kritis kan yang bisa ditanami misalnya. Kira-kira berapa jumlah pohon yang bisa kita tambah atau tanam lagi? Istilah lahan kritis sebenarnya itu sering sekali kita diskusi dengan kehutanan atau balai pengelolaan. Itu lahan kalau itu ditumbuhi alang-alang langsung disebut lahan kritis. Lahan dengan kemiringan tertentu tidak ada vegetasi disebut lahan kritis. Itu cuma perhitungan statis seperti itu disebut lahan kritis. Yang bisa diperbaiki, bisa sangat sulit. Mau tanaman apa yang kalau memang itu sangat tidak mampu ditumbuhi oleh tumbuhan. Nah, peluang aren bisa bertumbuh di situ itu sangat besar. Jadi penanaman lahan kritis, terus kita tanam dengan aren, itu peluangnya untuk dia berubah menjadi lahan produktif jadi lebih besar. Oleh sebab itu kalau kita menyebutkan angka lahan kritis itu, ada yang lahan kritis yang memang sulit ditumbuhi, ada yang lahan kritis karena orang buka. Begitu jadi orang buka terus dia tidak bertumbuh, dia jadi alang-alang dan tidak bisa kembali lagi dihitung di kehutanan itu dihitung sebagai lahan kritis. Jadi lahan kritis itu dinamis, setiap tahun dia bisa berubah. Nah, pemerintah bertekad lewat Kementerian Kehutanan ini untuk memperbaiki restorasi lahan kritis. Jadi ada program khusus itu. Nah, ini kalau dikawinkan, kita bisa menyebutkan di sini kita lahan kritis, tapi pemerintah mesti buktikan bahwa itu dalam kategori mereka itu kritis. Kalau dari kementerian bilang, kita bilang kritis karena menurut masyarakat tidak ada pohon yang bisa tumbuh dan apa, tapi kalau tidak kira-kira berapa yang kita bisa tanam manfaatkan dari 160.000 itu? Semua itu begini, ini
kebijakan pemerintah. Ya. Jadi pemerintah itu punya cuma lahan yang ada itu terbagi lahan hutan dan non hutan atau area penggunaan lain. Yang area penggunaan lain itu termasuk pertanian, perkebunan, peternakan, pemukiman, industri dan lain masih yang sisanya kawasan hutan. Nah, yang kita sebut lahan kritis itu adalah lahan yang masuk di kawasan hutan. Oke, katakanlah yang 100.000 itu milik tidak semua negara. ya, tidak Tanah negara. Oke. Padahal ada di luar itu yang juga termasuk kategori kritis juga. Artinya bisa lebih dari 160.000. Bisa lebih. Kita memperkirakan kalau total mungkin ada boleh 1 juta hektar lah begitu dia kalau mau total 1 juta hektar lebih. Iya. Nah, Maksudnya kalau mau menanam di lahan tanah pemerintah, ya, itu ada skema juga untuk melakukan penanaman dan bisa dilakukan secara kalau ada kelompok yang bisa melakukan atau ingin melakukan itu, pemerintah bisa melakukan itu tanpa pengalihan pemilikan. Artinya kita melakukan reboisasi nama istilah pemerintah. Kalau penghijauan di luar, lahan di luar. Kalau reboisasi yang ada di dalam. Kalau kita melakukan reboisasi, pemerintah bisa mengizinkan dan bisa memanfaatkan itu. Kalau kita tidak tebang pohon. Oke, itu kan teknis bagaimana prosedurnya ya. Tapi kira-kira kalau kita bisa asumsikan dengan lahan yang ada di Sulawesi Utara, berapa banyak populasi pohon seho yang kita bisa kembangkan? Waduh. Anggaplah gampang 100 untuk gampang kali 100.000 hektar satu tanah saja kita tanami 100 batang berarti 10 juta batang kita perlu kan. Oke. Dengan demikian 10 juta batang proyek bagus juga untuk untuk dikerjakan begitu. Kalau dia kemudian semua itu bertumbuh, bukan main berapa banyak karbon yang diserap, itu dia oksigen, maksudnya. lalu kemudian gula yang akan dihasilkan. Karena global warming kan, isu global warming ini kan udah sama sekali tidak bisa dihindarkan karena beberapa hari ini kita tahu suhu udara kita sangat ekstrim. Bahkan banyak yang menghubungkan dengan ya itulah kondisi dunia yang semakin hari ya semakin ekosistemnya tidak terkendali. Apalagi kita tahu beberapa waktu yang lalu di Bali diadakan pertemuan G20 kalau tidak salah, isu utamanya justru bicara tentang lingkungan hidup. Nah, jadi menurut saya ini harus kita antisipasi semaksimal mungkin dan secepat mungkin. Nah, pilihannya bagi kita di Sulawesi Utara misalnya pohon akel ini adalah sesuatu yang sangat mungkin kira-kira. Sangat memungkinkan dan dia sangat rendah kebutuhan untuk perawatan. Tanam dibiarkan nanti dia tumbuh sendiri. Kita masih bisa bersaing dengan segala macam tumbuhan. Dia mampu bersaing. Kita belum bicara air nira, gula merah dan sebagainya. Ini kita masih bicara batangnya saja. Bonusnya dari proses fotosintesis dari sebuah pohon Yang tadi dari Kyoto Protocol ada Paris. Yang dihitung itu cuma diameter. Cuma diameter saja, cuma luas lahan, berapa diameter pertumbuhan diameter. Jadi tiap tahun kita monitor, kita tahu bahwa dia bertambah sekian meter, biomasa bertambah sekian banyak. Cukup itu selesai. Dihitung. Sudah masuk dalam carbon trade itu. Carbon trade, ya. Dan sesudah itu kita dapat ekstra dari gula yang di luar itu. Dan kalau gula itu digunakan, kita kasih contoh tebu misalnya. Untuk mendapatkan gula dari tebu, itu orang akan memerlukan air, irigasi. Tebu itu dipanen, digiling untuk jadi gula. Kemudian dari gula itu untuk diproses selanjutnya dicampur air lagi, dicairkan, dimasak. Prosesnya terlalu panjang. Panjang sekali. Itu ada energi yang dikeluarkan. Energi itu dikurangkan dari carbon trade. Tak kurang dia. Aren tidak. Cuma biar potong
jadi sendiri fermentasi jalan sendiri. Ya. Jadi ada 2/3 proses kehilangan energi dengan menggunakan tebu misalnya. Dan tebu itu mesti monokultur. Ya. Dan areal yang cukup besar, irigasi itu mahal sekali. Dengan diameter saja sudah memenuhi untuk perhitungan perdagangan karbon. Jadi itu gula itu kan ekstra. Sampai pada saat dia panen. Jadi sebenarnya untuk mempertahankan supaya dia pada kondisi secara ekosistem mencapai kondisi klimaks, dia optimum dalam pemanfaatan per hektar lahan supaya tidak berkurang. Sementara ini buah sementara dia mencapai umur optimum untuk menghasilkan nira, sudah mulai tanam yang lain supaya dia tidak berubah tidak berubah jumlah biomasa per hektar yang sedang dia pertahankan. Dengan demikian artinya begini, kita kan juga menghitung nilai ekonomi dari tanaman yang kita tanam, kata pohon dan sebagainya. Kan selama ini kan kita tahu program pemerintah ini kadang banyak berubah-berubah. Dulu kita disarankan ada program pemerintah menanam kelapa hibrida. Kemudian kita tahu rame lagi orang menanam pohon jati, kayu jati. Lalu setelah itu ribut lagi macam-macam. Hari ini banyak tanaman yang disarankan, tapi kan kemudian tidak maksimal. Oh ya, saya ingat dulu kita juga disarankan menanam pohon jarak untuk biodiesel ini, seperti itu. Padahal sebenarnya kalau bicara biodiesel kita punya etanol kalau dari pohon akel itu sendiri. Nah, artinya ketimbang kita berputar-putar mencari formula untuk tanaman apa yang paling maksimal, kenapa tidak kita fokus di akel saja misalnya? Ya, itu kita ingin menyerempet ke sesuatu hal yang lain. Jadi konotasi atau stigma negatif terhadap akel itu bahwa sesudah dia jadi gula, kemudian dia bisa dirubah menjadi alkohol yang kita kenal dengan cap tikus. Itu. Jadi bisa diminum, bisa dijadikan untuk minuman yang menyenangkan untuk sekelompok masyarakat sosial tertentu. Nah, ini dari kebijakan pemerintah ini dirasa sebagai suatu ancaman. Nah, sebenarnya ancaman ini karena penyalahgunaan istilahnya. Kalau kita luruskan cara pemanfaatan itu, kita kira itu tidak ada keraguan atau tidak ada hesitan untuk kita kembangkan itu. Malah dari segi produksi alkohol untuk alkohol industri atau bioetanol, membayangkan bahwa kalau pakai tebu atau pakai jagung yang memerlukan pengelolaan yang begitu panjang, akel ini bisa cuma langsung masuk kalau memang dalam satu luasan tertentu kita bisa buat instalasi yang dia langsung masuk di satu tempat tertentu, dia langsung alkohol bukan main. Menggunakan kapiler 2/3 proses itu dipotong. Seberapa murah ini alkohol yang dihasilkan oleh akel? Betul. Bandingkan tuh mesti pengairan, pemanenan yang dilakukan dengan itu yang besar, pengangkutan, bandingkan dengan tebu saja lah. Sesudah itu dia diperas untuk jadi air. Airnya itu kemudian ditaruh ragi, dibuat dalam tong besar, dia terfermentasi. Alkohol di sini, ini 2/3 proses ini dipangkas cuma dengan menggunakan awe. Bambu. Cuma taruh di bambu, nggak usah cuci. Tidak dicuci dia, jadi alkohol dan kemudian disimpan, difermentasi sendiri. Sementara proses lain ya kita tahu juga, misalnya di Eropa sisanya sama tuh. Orang bikin alkohol, vodka, whisky. Nah itu dari awal dulu wine prosesnya fermentasi. Kita fermentasi sudah alami. Kita punya mikroorganisme. Tidak perlu beli ragi, tidak perlu beli kalau di gula, malt, gula, gandum, tebu, macam-macam. Nah ini sumber sudah energinya sudah available langsung. Jadi dari segi
kalau terorganisir dengan bagus, luar biasa memang ini dia. Nah, mesti ada orang yang berpikir maju untuk melakukan ini secara terstruktur, diterima oleh hukum yang berlaku, dan pengetahuan kepada masyarakat bahwa ini yang akan kita lakukan. Selama ini orang masih atau mungkin termasuk pemerintah masih melihat akal ini sumber masalah. Mungkin ya, karena mereka pemahamannya hanya sampai pada produk yang kemudian menjadi selama ini cap tikus begitu. Nah, itulah mungkin yang kira-kira dari kacamata akademisi, ya tadi kan di luar dari sebagai expert atau ahli akal, mungkin apa bisa menyarankan? Yang pertama adalah mengidentifikasi pasar tentunya. Itu pasar pasar itu bisa dalam bentuk macam-macam, minuman, bioetanol, alkohol teknis. Ada banyak pemanfaatan yang lain untuk produksi produk-produk tertentu yang memang memerlukan alkohol, higienis untuk produk-produk higienis yang memerlukan itu, dan bisa juga diciptakan inovasi-inovasi tertentu sehingga kita memanfaatkan itu sebagai produk dalam skala untuk pariwisata misalnya. Itu misalnya kalau kita perlu untuk membersihkan atau mencampur makanan dengan menggunakan brandy atau apa semua, nah kita menggunakan produk itu, tapi kita harus punya inovasi untuk melakukan hal itu. Inovasi dan apa? Kita menciptakan bahwa ini kita perlukan. Promosi lah begitu ya. Identifikasi ini semua bahwa itu potensi akan kita jadikan pasar. Lalu kemudian secara terstruktur dalam jangka panjang, kalau kita menggunakan akal yang sekarang ini ada existing, dan kemudian kita lawan kritis yang kita bisa gunakan atau kita bisa perbaiki dengan akal. Dan kemudian yang paling kritis itu adalah akan ada daerah-daerah yang tidak biasa melakukan itu dan dia harus melakukan atau melakukannya dengan lebih efisien. Itu penelitian-penelitian yang bisa dilakukan agar supaya nantinya kita memang mendapatkan produk akhir anggaplah 5-7 tahun depan. Kalau kita mulai hari ini, tapi pasti sudah ada yang mulai sekarang ini, sudah ada yang sedang mulai, sedang berjalan. Produksi massal ini 5-7 tahun depan, ada yang menampung dan untuk dipasarkan yang memiliki menjadi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya pemerintah juga harus lebih proaktif dalam hal ini. Oh ya, harus. Kalau melihat di program-programnya ada, misalnya Dinas Perkebunan, itu terdaftar itu jumlah pohon akal yang kita miliki. Nah, kalau terdaftar, tapi pemanfaatan itu ada yang masih malu-malu menyebutkan dimanfaatkan untuk apa? Ya, cuma dia bilang produksinya sekian ton, tapi dalam bentuk apa? Atau untuk dimanfaatkan untuk apa? Sekarang ini kita terbuka saja bahwa produk minuman berbasis akal ini menjadi booster untuk peningkatan ekonomi perusahaan-perusahaan tertentu yang ada di bursa saham. Ya, booster berarti dicari daya tarik tertentu. Bahkan kalau tidak salah satu yang baru IPO kemarin langsung mendapatkan dana masyarakat sampai berapa ratus miliar. Iya, overbooked malah. Kelebihan dari biasanya dia melakukan melebihi jumlah saham yang biasanya dia jual. Betul. Makanya benar pertanyaannya sekarang banyak masyarakat yang ketika kami temui justru mereka sangat berharap apa manfaat real buat petani misalnya. Kita bicara akal dan kemudian pemanfaatannya, ujung-ujungnya petani akan bertanya. Karena selama ini memang itu persoalan utama yang sedang dihadapi oleh petani.
Saya kira itulah jalan keluar apa yang ditanyakan petani itu jalan keluar bahwa ada kepastian kalau dia berhasil memproduksi diperkirakan anggaplah ini dalam satu komunitas dia mampu menghasilkan 4.000 yang sekarang termanfaatkan 2.000 liter dari 4.000 cuma 2.000 artinya cuma 50% dari kapasitas yang bisa dicapai oleh satu kelompok masyarakat sentra produksi berbasis akal. Baru setengah. Artinya kalau dia semua sumber daya dikerahkan, dia masih bisa 2 kali lipat. Ya. Itu pun setengah dari itu pun sudah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang saya sebutkan tadi. Mungkin kali ini belum akan disebutkan, walaupun secara umum orang di sini tahu motoring itu adalah tempat untuk menghasilkan secara khusus ya, tapi sebetulnya Minahasa Selatan itu Minahasa Selatan banyak sekali. Artinya tidak hanya motoling, ada Tareran, Sulun Tareran, bahkan di wilayah Amurang sendiri juga produsen produk pohon akal itu. Saya bisa sebutkan bahwa pemanfaatan secara tradisional itu juga membuat perputaran ekonomi ini bisa terjadi. Pemanfaatan secara tradisional itu dilindungi dengan undang-undang. Bahwa kita bisa melakukan itu dan secara tradisional artinya terbatas cuma torang dan torang, begitulah kira-kira. Tapi itu pun sudah cukup membuat ekonomi itu berputar. Apalagi kalau kita mampu mendefinisikan 5-6 pasar, potensi pasar yang lain. Berarti yang lebih luar biasa. Yang tadi 2.000, setengah itu hanya mensuplai kebutuhan lokal yang diperlukan di sini. Ya, makanya memang yang nanti kita akan masuk pada kajian sosiologinya dan sebagainya, bahwa memang kita kan masih bersoal dengan stigma negatif itu tadi. Ketika kita bicara minuman, ini orang juga masih menyebut produk dari pohon akal ini dengan dua hal. Pertama, orang masih terbiasa menyebut minuman keras, padahal kemudian minuman beralkohol lebih enak didengar katanya seperti itu. Tapi bahwa masalahnya pemahaman dari aparat penegak hukum ini yang kacamata kuda masih melihat bahwa minuman ini sebagai biang kerok dari kriminalitas. Ya, itu memang merupakan hal yang perlu diluruskan atau bagaimana lah untuk pendidikan masyarakat supaya kita tahu bahwa penanaman ini dimaksudkan untuk hal yang lebih besar dan segala masalah seperti itu yang mungkin akan ada bagian tertentu yang harus dilakukan pembinaan juga dalam masyarakat. Betul. Misalnya sebetulnya bagian lain dari produk itu tidak hanya kita bicara minuman beralkohol ketika dia dikonsumsi. Tapi kalau tidak dikonsumsi kan dia jadi hand sanitizer. Dia jadi bahkan sekarang sih dengan mudah kita bisa dapatkan alat konverter etanol. Jadi cap tikus kita masukkan ke tangki motor dia bisa jalan. Yang penting sudah pakai konverter yang relatif murah. Ya, itu ya inovasi-inovasi tadi yang mendefinisikan dan setiap bentuk atau pasar yang kita targetkan kita ada teknologi yang akan perlu bisa diterapkan. Banyak lah itu. Betul. Banyak sekali produk-produk turunan yang kita bisa kembangkan. Tapi mengingat durasi podcast kita tidak selama ini, kita akan membahasnya pada episode berikut dengan narasumber yang sama. Nanti kita berjumpa lagi. Untuk sementara kita sampai di sini dulu. Terima kasih, Nerjon. Terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu lagi.